Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, adik-adik sehat semua ya. Ya adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian. Sebelum itu adik-adik persiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Ya, adik-adik, minggu ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik tahu nggak ulang tahun keberapa ya? Betul, ke-76. Untuk itu, kakak ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Hari Merdeka dengan semangat. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dan juga berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, minggu kemarin pengajarannya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, tentang hidupku, persembahanku. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi sebelum itu, kita mohon bimbingan Roh Kudus dulu. Mari adik-adik, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kami dibangunkan pagi hari ini dan dapat mengikuti kebaktian. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami selama sepekan ini, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan sukacita. Tuhan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, urapi telinga dan hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga para pelayan kebaktian anak yang akan melayani. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Tuhan, supaya guru-guru sekolah minggu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kebaktian ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Nah, bahan Alkitab kali ini yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kakak ulangi sekali lagi ya. Bahan Alkitabnya Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan membacanya perlahan-lahan ya. Mari kita membacanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Bu Min berharap kalian di kelas pra-remaja dan madya ini semua ada dalam keadaan baik ya. Adik-adik, pada kebaktian sekolah minggu pagi ini kita akan belajar melalui pesan firman Tuhan yang tadi sudah kalian baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yakni tentang orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pesan firman Tuhan ini, pasti kalian sudah pernah mendengar atau membaca kisah ini ya. Nah, mengapa orang Samaria itu
mau menolong orang yang terjatuh atau yang dirampok ya. Nah, semua itu tentu ada sejarahnya. Kita akan melihat nih bagaimana hubungan antara orang Samaria dengan orang Yahudi ya. Nah, pada zaman dulu itu mereka satu keturunan ya, yakni sama-sama orang Israel. Nah, ketika terjadi peristiwa pembuangan ya dari orang-orang Israel itu, ada yang ikut ya ke tanah pembuangan, ada juga yang tinggal di tanah mereka. Nah, yang tinggal tentu ya disebabkan oleh berbagai aspek. Misalnya, orang ini mah sudah tua misalnya, jadi tidak bisa ikut diajak ke tanah pembuangan atau tanah penjajahan. Atau misalnya orang ini mah lemah gitu ya, jadi nggak usah ikut lah gitu. Atau ada sebab yang lain yang sekiranya menjadi pertimbangan sehingga mereka tidak bisa ikut ke tanah pembuangan. Coba nih adik-adik bayangkan ya, mereka berada di tanah pembuangan itu selama 70 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik. Nah, ketika setelah mereka kembali ya dari tanah pembuangan itu, ternyata telah terjadi perubahan. Ya, ada yang kawin mawin dengan orang Samarianya, dengan Yahudi, pokoknya jadi terjadi percampuran. Nah, itu yang menyebabkan orang Yahudi dengan orang Samaria itu menjaga jarak karena mereka sudah tidak sepaham lagi ya. Misalnya orang Yahudi itu beribadahnya ke Yerusalem ya. Lalu orang Samaria ini beribadahnya di Gerizim ya. Jadi berbeda tempat. Nah, mereka juga mempunyai satu pandangan yang berbeda ya. Nah, mereka tidak mau bersalaman ya. Memang pada saat ini pandemi ya, kita memang tidak boleh bersalaman. Ini pada zaman dulu ya. Pada zaman sebelum pandemi juga kan masih boleh bersalaman ya. Nah, mereka itu sama sekali tidak mau. Bahkan nih ya adik-adik, terkena bayangannya pun saja ya, mereka itu menganggap tidak suci gitu ya, najis gitu. Nah, itu anggapan mereka ya. Nah, jadi mereka itu menganggap orang Samaria ya berbeda lah dengan mereka ya. Nah, jadi mengapa sebabnya mereka itu tadi menjadi berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat kisah yang diceritakan di dalam kitab Lukas ini ya, Injil Lukas ini. Yakni ada seorang yang baru pulang dari Yerusalem ya. Ada kemungkinan ini orang Yahudi, mereka sudah beribadah di tanah sucinya yakni Yerusalem. Ya, si orang ini tiba di sebuah kota yang bernama Yeriko. Lalu di situ terdapat seperti melewati tempat yang sepi gitu ya, kayak gunung yang berongga-rongga atau apalah, pokoknya mah di situ terdapat persembunyian penyamun atau perampok ya. Nah, para perampok atau penyamun ini mengintai setiap orang yang lewat di tempat yang sepi tersebut.
Nah, kemudian lewatlah orang Yahudi ini sambil menunggang keledainya. Tiba-tiba para penyamun merampoknya, memukulinya, mengambil semua harta bendanya. Lalu ia menjadi tak berdaya. Ya. Nah, saat itu lewatlah seorang imam. Ya. Wah, dia melihat ada orang yang tergeletak. Waduh, tuh ada darahnya ya. Waduh, saya kalau terkena darah ini kotor nih, najis ya. Nggak bisa saya memimpin ibadah nanti. Maka sang imam ini lewat ya. Kemudian yang kedua, ada orang Lewi lewat. Lewi ini adalah pembantu imam di tempat ibadah ya. Dia juga hanya melintas saja, tidak berusaha untuk menolong. Nah, barulah yang ketiga nih. Ada seorang yang lewat. Dia melihat ada orang yang tergeletak berdarah ya. Lalu dia menaikkannya ke keledainya setelah luka-lukanya sebisa mungkin dibersihkan. Kemudian orang ini membawanya ke tempat, ya kalau sekarang mungkin rumah sakit kali ya. Jadi ke tempat pengobatan. Kemudian ia juga berbicara ya kepada orang yang merawat. Nih katanya, kalau misalnya kurang pembayarannya nanti saya akan bereskan atau lunasi ya ketika saya kembali. Nah, ternyata orang yang menolong itu adalah orang Samaria. Jadi dia rela ya menolong orang yang mungkin dia sama sekali tidak mengenalnya. Mungkin juga orang yang ditolongnya itu berbeda dengan dia. Namun dia tidak memandang perbedaan itu. Ya adik-adik. Nah, begitu pula dengan kita. Jika kita mau mengasihi sesama, ya seperti pesan firman Tuhan bahwa kita itu harus saling mengasihi sesama manusia. Apakah yang dimaksud dengan sesama manusia itu harus seagama? Apakah sesama manusia itu juga harus satu suku? Ataukah sesama manusia itu juga harus satu gereja? Tentu tidak ya adik-adik. Sesama manusia itu jangkauannya lebih luas jika kita mau membuka hati untuk mengasihi sesama kita. Ya, meskipun kita berbeda dalam segala hal. Nih, berkaitan dengan itu ya, saat ini kita kan juga masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Nih, adik-adik, bangsa Indonesia patut berbangga ya. Karena apa? Karena kemarin ya di pesta olahraga dunia, yakni Olimpiade di Tokyo ya. Coba nih adik-adik kalau yang menonton televisi kemarin, tahu tidak ada apa? Ya, ada ganda putri dari Indonesia yang memenangkan medali emas dari cabang badminton. Ya, siapa coba atletnya? Ya, benar. Mereka adalah yang pertama Gracia Poli. Yang kedua adalah yang bernama Rahayu, ya, atau juga Apriani Rahayu. Aduh, Bumin sampai lupa ya. Apriani Rahayu. Nah, adik-adik tahu tidak Gracia Poli ini dari mana? Gracia Poli ini adalah orang dari Manado atau Sulawesi Utara. Lihat coba adik-adik di gambar. Gracia itu kulitnya lebih putih ya. Tuh yang rambutnya panjang diikat. Itu namanya Gracia Poli. Nah, sementara itu
yang temannya satu lagi yakni Apriani Rahayu, itu lihat rambutnya pendek ya, kayak Bumin gini pendek ya, kulitnya juga agak gelap ya. Nah, dia itu kalau dilihat dari namanya mungkin berasal dari Jawa, tapi setelah kita melihat biografinya, ternyata Apriani Rahayu ini lahirnya di Konawe di Sulawesi Tenggara ya adik-adik. Nah, jadi meskipun di antara mereka terdapat perbedaan dari segi warna kulit ya, yang satu agak hitam, yang satu putih, kemudian juga dari usia mereka juga berbeda ya, tapi mereka kompak gitu, kompak demi merebut ya kejuaraan itu, demi nama baik bangsa Indonesia. Nah, adik-adik juga harus begitu ya, harus cinta tanah air, mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif begitu, untuk mempersembahkan diri adik-adik kepada untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Jadi adik-adik, kita belajar pada pagi hari ini dari orang Samaria yang murah hati ini, agar kita mau mengasihi sesama dengan lebih luas lagi, tidak memandang suku, agama, ras, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati pada kebaktian minggu pagi ini. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar berguna bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Kiranya kami semua anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami bisa mengasihi sesama kami, mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, kita akan melengkapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu tematis Gemuruh Ombak. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai. Mereka dua insan yang bercinta, semenjak alam tercipta. Sudah untuk saling mengasihi. Sadarlah wahai manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah wahai manusia, cintailah sesamamu Baik adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali
kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.